Banjir bandang menerjang desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Kromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir bandang membuat 2 rumah warga hanyut terbawa banjir dan ratusan rumah warga mengalami rusak parah. 1 warga dilaporkan tewas terseret arus banjir. Dan pasca banjir, pemirsa, warga pun dibantu sejumlah relawan, TNI dan Polri untuk mencari tempat yang lebih aman dan juga membersihkan sisa material lumpur akibat banjir ini. Inilah kondisi di Pati, Jawa Tengah. Jika Anda perhatikan, warga dibantu dengan TNI bergotong royong untuk membersihkan puing-puing material bangunan yang dihantam. Bukan hanya tadi terjadi puting beliung, tapi juga ada banjir bandang di sana. Ya, 2 bencana sekaligus di tempat yang mungkin berbeda, Andro, telah terjadi di Pati, Jawa Tengah. Polisi dan juga TNI ikut bergotong royong membantu warga untuk membersihkan sisa material bangunan yang hancur akibat banjir bandang. Ini musibah yang sungguh mengenaskan karena lokasinya sama-sama di Pati, Jawa Tengah. Ya, Tisa. Dan 1 orang tewas, pemirsa, akibat peristiwa banjir bandang ini karena terseret dengan arus banjir. Apalagi tadi juga disampaikan ada 2 rumah warga yang juga hanyut terbawa dengan arus banjir bandang ini. Kita berharap, Andro, di akhir tahun ini tidak ada lagi bencana yang terjadi di tanah air, ya, Andro, ya. Total kalau untuk di Pati ada sekitar 632 kepala keluarga dan 2.500-an jiwa yang terdampak banjir bandang. Lantas bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang dan juga puting beliung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah? Sudah ada rekan kami, Abdul Rohim. Sejauh ini bagaimana pantauan Anda pasca banjir bandang di Pati, Abdul Rohim? Ya, baik, dapat kami kabarkan, Andrew. Saat ini saya berada di Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah. Pas saya mengabarkan ini, saya berada di Dukuh Ledoan, di mana di Dukuh ini merupakan daerah yang terkena hantaman banjir bandang pada malam tadi. Di sini sebanyak 213 rumah rusak sedang, 411 rumah rusak ringan, dan 6 mobil terendam, 263 unit motor terendam. Dampaknya adalah 50 kepala keluarga mengungsi di posko pengungsian dan ada sekitar 100 lebih warga yang mengungsi di tempat pengungsian. Sementara itu semalam 1 korban meninggal dunia atas nama Sumirah, 60 tahun. Warga Sinom Widodo ini meninggal dunia karena tenggelam, karena ketinggian air di rumah itu menyentuh genteng, sehingga Bu Sumirah ini yang tidak mendapatkan, belum bisa mendapatkan evakuasi, dia tenggelam. Sementara itu kami dapatkan informasi tadi pagi, 1 lagi korban meninggal dunia atas nama Ibu Suami, 60 tahun, yang sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit RSUD Pati. Tadi pagi meninggal dunia karena kedinginan, gejala kedinginan. Demikian, Andrew. Iya, kita ingin tahu bagaimana dengan peristiwa puting beliung, seperti apa? Seberapa jauh lokasi antara banjir ini dengan lokasi puting beliung? Ya, baik, Tisa. Untuk lokasi puting beliung berada di Pati Utara, ya, tepatnya di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Dukuh Sati. Di Kecamatan Tayu ada 5 desa yang terdampak, dan di Kecamatan Dukuh Sati ada 1 desa yang terdampak. Untuk banjir bandang, ini Desa Sinom Widodo ini berada di Pati Selatan, tepatnya di lereng pegunungan Kapur Kendeng Utara. Banjir yang terjadi di Desa Sinom Widodo ini merupakan banjir yang ke-7 dalam kurun waktu 1,5 bulan. Sebelumnya 6 kali banjir yang sebelumnya datang itu maksimal hanya sekitar 1 meter maksimal. Tapi tadi malam banjir menyentuh
ketinggian di atas genteng, bahkan di dalam rumah 2 meter lebih, sehingga Kita banyak ingin warga tahu yang sebetulnya ada 2 peristiwa terjadi di sana, peristiwa bencana alam, banjir dan juga puting beliung. Berapa jauh jaraknya sebetulnya antara lokasi banjir dengan puting beliung sama-sama di Pati? Apakah cukup jauh dan memberikan dampak satu sama lain? ya lumayan jauh, jadi sekitar ada 70-an kilometer ya, karena yang puting beliung itu berada di Pati Utara, ya dekat pesisir, sementara yang banjir bandang tadi malam ini berada di Pati bagian selatan, ya berbatasan dengan wilayah Grobogan itu Risa. Baik, Abdul Rohim mengabarkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih.